الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Berbagai literatur bahkan Al-Quran menceritakan tentang kekayaan Nabi Sulaiman yang jumlahnya memang sangat melimpah. Bahkan jumlahnya jauh dari apa yang kita bisa bayangkan. Ada seorang ahli yang pernah membandingkan kekayaan Bill Gates dengan Nabi Sulaiman. Ketika dikalkulasikan, kekayaan pemilik Microsoft ini hanya sekitar 8% saja dari total kekayaan Nabi Sulaiman. Ini hanya gambaran saja, walaupun pada kenyataannya, kekayaan Nabi Sulaiman mungkin berkali-kali lipat dari itu. Sahabat beriman, memang sulit untuk menentukan secara pasti berapa jumlah kekayaan Nabi Sulaiman. Namun beberapa bukti berikut seperti sudah lebih dari cukup sebagai gambaran betapa kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Sulaiman pernah memberi makan seluruh makhluk hidup. Ada sebuah cerita menarik yang mungkin kita bisa jadikan gambaran betapa kayanya Nabi Sulaiman. Kisah ini adalah tentang beliau yang suatu ketika ingin membantu Allah untuk memberi makan seluruh makhluk hidup. Akhirnya Nabi Sulaiman pun berdoa dan Allah mempersilahkannya. Lalu dikumpulkanlah makanan-makanan dari segala penjuru untuk ditempatkan di sebuah lapangan yang sangat luas. Kemudian berkumpul juga makhluk-makhluk Allah yang jumlahnya jutaan. Nabi Sulaiman pun mengkalkulasi jika jumlah makanan yang menggunung ini cukup untuk semua makhluk Allah. Namun apa yang terjadi ternyata sangat tidak terduga. Ketika itu Allah menyuruh seekor hewan raksasa sejenis ikan untuk mengambil makanan pertama kali. Alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman ketika si ikan ini mampu melahap semua makanan tersebut tanpa sisa sedikit pun. Nabi Sulaiman pun sujud dan menangis sejadi-jadinya, lantaran ia sudah merasa sombong dengan berbuat demikian. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan pernah merasa sombong dengan apa yang kita punya. Kisah ini juga jadi bukti jika Nabi Sulaiman memang benar-benar sangat kaya. Istana Nabi Sulaiman paling megah di dunia. Sahabat beriman, diceritakan di banyak literatur Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah luar biasa. Besarnya sendiri tidak terkira, namun yang jelas sejauh mata memandang, istana Nabi Sulaiman seperti tak ada ujungnya. Di dalamnya sendiri bertaburan batu-batu mulia. Ada juga taman-taman dan kolam-kolam penuh air. Serta sering diceritakan pula jika di dalam istana juga ada sebuah air terjun. Pintu gerbangnya sendiri terbuat dari kaca dengan pilar-pilar menjulang, yang jumlahnya sangat banyak. Di dekat singgasananya terdapat sebuah ruangan sangat luas dengan lantai yang seolah-olah adalah genangan air, padahal kaca. Sahabat beriman, di dalam Al-Quran diceritakan ketika itu Ratu Bilqis sampai menjinjing pakaiannya hingga betis ketika melewati tempat ini. Namun ketika Nabi Sulaiman mengatakan itu hanya kaca, sang ratu pun tertunduk malu dan mengakui kehebatan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki bala tentara berupa manusia, hewan, dan jin. Sahabat beriman, mungkin lumrah bagi orang-orang kaya untuk memiliki pengawal dan bodyguard. Namun jika dibandingkan dengan Nabi Sulaiman, maka satu manusia pun tidak bisa mengunggulinya. Mungkin presiden bisa dikawal dengan jutaan tentara. Namun Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang tak terhingga dari gabungan manusia, hewan, bahkan jin. Diceritakan di dalam Al-Quran jika Allah memampukan Nabi Sulaiman untuk menundukkan hewan-hewan, manusia, dan jin untuk taat kepadanya. Bahkan diceritakan pula jika masing-masing pasukan Nabi Sulaiman punya keistimewaan sendiri yang sangat jauh dibandingkan dari siapapun. Misalnya jin Nabi Sulaiman yang mampu membawa sang nabi pergi ke suatu tempat dengan sekejap mata, memindahkan istana Ratu Balqis dengan hitungan detik, bahkan kurang. Satu lagi, Nabi Sulaiman juga mampu memerintahkan angin. Dari sini makin tak bisa disangkal jika Nabi Sulaiman adalah penguasa terhebat dan paling kaya di muka bumi. Harta peninggalan Nabi Sulaiman. Sahabat beriman, hingga kini ada sebagian orang yang percaya jika Nabi Sulaiman meninggalkan sebuah warisan harta yang sangat banyak. Konon harta ini terkubur di suatu tempat yang disimpan dalam sebuah peti yang terbuat dari emas.
Peneliti menduga jika peti ini terletak di kuil Sulaiman, yang letaknya sendiri masih simpang siur. Tak cuma berisi harta, dikatakan pula jika di dalam peti tersebut ada batu 10 perintah yang dimiliki oleh Nabi Musa. Batu ini juga jadi harta paling berharga yang nilainya tak bisa diukur, dan akan menjadi benda paling menggemparkan jika berhasil ditemukan. Belakangan, para peneliti berhasil menerjemahkan sebuah petunjuk yang tertulis dalam bahasa Ibrani. Petunjuk ini menyimpulkan jika letak kuil Sulaiman kemungkinan menyebar di Timur Tengah. Jadi apakah harta karun Nabi Sulaiman benar-benar ada? Namun yang pasti meskipun tanpa adanya harta ini, tak mengurangi ketakjuban kita tentang kehebatan dan kekayaan Nabi Sulaiman. Nah, dari deretan ulasan sebelumnya, jelas sudah jika tidak ada satu orang pun yang kekayaannya melampaui Nabi Sulaiman. Bahkan jika saja tak sanggup untuk mengira-ngira berapa jumlah harta yang dimiliki beliau. Namun ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Hal tersebut adalah tentang bagaimana Nabi Sulaiman menyikapi hartanya. Meskipun kaya luar biasa, namun tak pernah Nabi Sulaiman merasa sombong. Memang harta sejatinya adalah titipan. Akan ada saat di mana kita harus mengembalikannya suatu saat kelak. Cincin penguasa dunia. Sahabat beriman, menurut legenda Nabi Sulaiman memiliki cincin yang sungguh berharga. Tak hanya nilainya yang tinggi, cincin tersebut konon juga memiliki kekuatan magis bisa mengendalikan roh dan setan. Banyak yang yakin benda itu bisa menjaga dan memberi perlindungan kepada pemakainya. Seperti dikisahkan suatu hari sang raja kehilangan cincinnya yang berharga di perairan sungai Yordan. Sulaiman menganggap perhiasan itu telah hilang untuk selamanya, hingga seorang nelayan mengembalikan benda tersebut kepadanya. Menurut cerita, cincin tersebut ditemukan di dalam badan ikan. Keberadaan cincin berharga itu kini masih menjadi misteri. Konon ia ikut dimakamkan di sisi jenazah Nabi Sulaiman, sementara di mana gerangan makamnya belum diketahui hingga saat ini. Desas-desus lintas zaman menyebut barang siapa menemukan cincin tersebut, maka ia akan jadi penguasa dunia. Tabut Perjanjian. Tabut Perjanjian atau Ark of Covenant menjadi salah satu artefak paling dicari dari masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Berupa sebuah kotak kayu berisi batu bertuliskan 10 perintah Tuhan yang didapat Nabi Musa di Gunung Sinai. Seorang profesor dari Universitas St. Andrews, James Davila, mengklaim berhasil menerjemahkan sebuah teks berbahasa Ibrani bernama Treatise of Difficulties atau Risalah Kapal. Berdasarkan teks tersebut, Davila mengklaim kuil Solomon atau Nabi Sulaiman, tempat penyimpanan harta karun tersebut kemungkinan besar di wilayah Timur Tengah. Beberapa harta tersembunyi di berbagai lokasi di tanah Israel dan Babilonia, sementara yang lain dikirim ke malaikat Samshil, Mikail Gabriel, dan mungkin Sahril. Tulis Davila dikutip dari International Science Time Babilonia. Diketahui berada di wilayah Irak modern, meskipun mempersulit kemungkinan lokasi harta karun legendaris itu. Apa isi terjemahan tersebut dianggap lebih bersifat fantasi daripada petunjuk. Teks Risalah Kapal juga menyebut hal itu telah disembunyikan oleh Simar yang Lewis, salah satu dari 12 suku di Israel, dan para sahabatnya. Namun berikutnya dalam teks itu disebutkan harta itu disembunyikan Syamshil dan malaikat lainnya. Teks itu juga memuat daftar harta karun Nabi Sulaiman, mulai ornamen taman Eden, instrumen musik yang terbuat dari emas, dan kemah suci tempat ibadah yang dapat dipindah-pindahkan untuk bangsa Ibrani. Peninggalan paling suci di antara harta karun itu adalah tabut perjanjian, peti bersempu emas yang usianya sekitar 3.000 tahun. Menurut sejarah, bangsa Babilonia menghancurkan kuil Sulaiman pada 587 sebelum Masehi. Sejak itu, peti berisi harta karun tersebut lenyap selama berabad-abad. Para arkeolog mencari peti harta karun itu, namun tetap saja tidak punya petunjuk keberadaan peti itu, rusak atau disembunyikan. Tambang harta. Sahabat beriman, Nabi Sulaiman alaihissalam juga disebut-sebut punya tambang harta. Kabar itu pertama kali disebarluaskan pada abad ke-19 oleh seorang penulis Etheridge Haggard dalam novel petualangannya King Solomon Mines yang diterbitkan bertepatan dengan booming penemuan arkeolog berupa situs-situs kuno di Timur Tengah dan Afrika. Setengah abad kemudian, Robbie sekaligus arkeolog Amerika Neslon Group mengumumkan bahwa ia telah berada di tambang Sulaiman di Great River Light, dekat perbatasan modern antara Israel dan Yordania.
Namun, tambang-tambang tersebut tak dipenuhi emas, melainkan biji tembaga yang menurut Gluck adalah sumber kekayaan Sulaiman, karena Gluck tak mampu mengaitkan bukti arkeologis dengan apa yang tertera pada kitab suci. Para sejarawan modern mengabaikan temuannya, apalagi ada bukti bahwa bangsa Mesir kuno yang mengoperasikan tambang di wilayah tersebut pada abad ke-13, yang didukung penemuan sebuah kuil kuno di sana pada tahun 1969. Namun seperti dikutip dari situs histori pada 2008, para peneliti menemukan situs tambang di Yordania Keiportan, Nahas yang berdasarkan bukti arkeologi dioperasikan selama abad ke-10 sebelum Masehi. Sahabat beriman, apapun itu hingga kini tambang yang dibayangkan penuh harta benda belum ditemukan. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Mari bersama membangun channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.